Salam jumpa saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di kanal kita semua, Forum 195. Marilah kita terus bertekun dalam mengasihi, melayani, memuji dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Curahkan suka dan duka serta pertanyaan-pertanyaan saudara kepada kami melewati kanal ini. Kami akan merespon melalui video yang terpisah. Kiranya semua itu akan memberkati kita semua dalam pelayanan kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengar pembelajaran mengenai firman Tuhan. Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sukacita Allah menyertai kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Allah kami yang hidup dan maha kasih, siang hari ini kami mau belajar apa tujuan hidup kami sebagai makhluk sempurna yang Engkau ciptakan. Biarlah Roh-Mu menuntun dan mengajari kami untuk memberi pengertian yang Engkau kehendaki. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam video kita yang ke-8. Pada saat kesempatan ini, kita membahas bagian yang kedua dari bab 2 dengan subjudul Ekspresi Kemuliaan Allah, yaitu mengenai apa tujuan hidup manusia. Video ke-8 ini merupakan episode pertamanya. Dari seluruh hal yang sudah dipelajari manusia dari keadaan alam semesta, kita tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan kuasanya. Allah memberi kekhususan terhadap bumi, lebih khusus lagi terhadap manusia. Manusia adalah objek yang paling rumit dari seluruh ciptaannya. Karena manusia diberi akal budi dengan tujuan untuk menguasai seluruh alam ciptaan Allah. Pengenalan yang mendalam lagi, kita paham bahwa Allah juga membuat hukum-hukum yang semua dengan patuh diikuti oleh alam semesta. Hukumnya sedemikian sempurna, padahal hanya mengenai ciptaan yang mati dan tidak memiliki akal budi. Dengan menganalogikan hal ini, kita mendapat pengertian bahwa Allah juga memberi hukum-hukum kepada kita manusia ini. Dan dengan hukum Allah, kita menjalani kehidupan di bumi. Dan status manusia berubah dari objek menjadi subjek untuk menguasai seluruh alam. Dengan memahami Allah yang sempurna, hanya dapat diartikan bahwa adalah Allah sempurna di dalam dirinya sendiri, dan Dia tidak memerlukan apa-apa di luar dirinya. Sampai pada titik ini kita mengerti, ya sebenarnya ternyata kenyataannya akan pahit. Ya, sampai titik ini kita mengerti bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk Allah atau kepada Allah yang bisa mempengaruhi dirinya sehingga dia bisa berlaku atau berbuat di luar dirinya sendiri. Tanpa kita melakukan apapun, Dia tetap Allah yang maha mulia.
Ya, sampai di sini mungkin kita semua terpaku, terhenyak, hanya bisa diam. Di benak kita akan muncul pertanyaan, apa yang harus saya perbuat untuk Allah? Dia memiliki segalanya. Dia tidak memerlukan apapun dari diri saya. Ya, memang demikianlah adanya. Allah kita tidak membutuhkan apapun dari kita. Sekali lagi, Allah tidak memerlukan apapun dari kita. Mari kita melihat kembali dari video-video kita sebelumnya, supaya kita bisa menyikapi apa yang sudah diberikan Allah kepada kita dari mulai Dia menciptakan kita, memberi tempat tinggal yang luar biasa, serta bagaimana kita merespon ketetapan ataupun hukum yang diberikan Allah, dan kesiapan kita untuk menerima konsekuensi bila melawan hukum tersebut. Allah memiliki segalanya. Dia menciptakan seluruh alam merupakan cara Dia untuk mengekspresikan kemuliaannya. Allah adalah kasih. Kasih dalam konteks ini bukanlah kata sifat. Ini sudah kita bahas. Dia adalah kasih itu sendiri. Dia sangat mengasihi seluruh dunia. Dia memberikan hukum-hukumnya bukan untuk membebani manusia, melainkan agar kehidupan manusia terselenggara dengan harmonis. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi dengan tata surya kita apabila Allah tidak menerapkan hukum pengaturan secara fisika, kimia, biologi, astronomi, dan semua disiplin ilmu lainnya. Bisa kita bayangkan. Demikian juga kita bisa membayangkan apa yang terjadi dengan ekosistem bumi, tumbuhan, makhluk laut, makhluk darat, apabila Allah tidak menerapkan hukum pengaturan yang sesuai dengan masing-masing komunitasnya. Hukum Allah bersifat harmonis. Harmonis di antara seluruh ciptaan dan harmonis antara hubungan ciptaan dan pencipta. Semuanya yang ada tampak indah dan baik. Inilah pengertian mencipta berdasarkan ekspresi kemuliaan. Kemuliaan Allah terpancar dari setiap ciptaannya. Inilah sebenarnya yang harus kita lakukan, yaitu menjaga hidup kita agar senantiasa kemuliaan Allah terpancar dari hidup kita. Dengan demikian Allah berkenan kepada kita, sehingga kita sekarang mempunyai tujuan hidup yang jelas, yaitu perkenanan Allah. Sekali lagi, perkenanan Allah terhadap hidup kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita melakukan hal tersebut? Marilah kita mempelajarinya sedikit lebih mendalam. Ya, memang perlahan-lahan kita akan meningkat sedikit demi sedikit, lebih rumit dalam proses pembelajaran kita ini. Tidak apa, kita bersama-sama menguraikan dengan sesederhana mungkin. Dari sudut pandang manusia terhadap Allah sebagai makhluk yang diciptakan Allah, ada 4 aspek yang dapat kita pilih bagaimana memperlakukan Allah, yaitu menyembah Allah, memuji Allah, melayani Allah, mengasihi Allah. Keempat ini menjadi sebuah simbol di dalam pelayanan kita, di dalam video kita di forums.
195 ini. Dalam melakukan keempat hal ini, diperlukan satu hal yang menjadi dasar pemilihan sudut pandang tersebut. Mana yang sesuai? Dasar yang perlu dan harus dimiliki manusia untuk memilih adalah Allah yang seperti apa yang berhak mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti di atas. Karena kita tahu banyak ajaran di luar, dan kita sudah mengenal Allah kita dengan baik. Dengan demikian kita bisa memilih bagaimana kita merespon Allah. Keempat pilihan tersebut dapat berdiri sendiri dan dapat juga saling berkaitan sangat erat, dependen. Hal ini terjadi disebabkan sejauh apa relasi yang tercipta antara Allah dan manusia berdasarkan ajaran yang diterimanya. Kita lihat Alkitab kita. Ketika menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia dengan sempurna seperti dikatakan di Matius 5 ayat 48. Yang merupakan ekspresi kemuliaan Allah. Dia mengekspresikan kelimpahannya. Jadi bukan karena dia membutuhkan sesuatu, tidak. Seperti misalnya dia ingin dikasihi, dilayani, dipuji, dan disembah. Tidak. Mari kita pelajari satu persatu mengenai keempat hal ini, yaitu bagaimana kita bersikap terhadap Allah. Kita lihat yang pertama, menyembah Allah sebagai suatu sikap untuk sebagai makhluk ciptaan. Ya, memang manusia harus menyembah Allah. Hal yang wajar. Tetapi bila hanya itu tujuannya, akan terlalu rendah sekali tujuan penciptaan. Artinya hubungan atau relationship antara manusia dengan Allah juga sangat rendah. Hanya relasi antara seorang majikan atau tuan dengan pembantu atau hambanya. Dari sisi hamba, tidak perlu mengenal akan tuannya, yang penting menyembah, yang diwujudkan dengan selalu taat pada perintah seperti disiplin militer. Dari sinilah sebenarnya berawal sifat egois. Sekali lagi saya katakan egois, hanya memikirkan diri sendiri. Muncul di dalam diri manusia. Tidak peduli siapapun pada apapun, yang penting ketaatan yang membabi buta dan memiliki kepercayaan bahwa kelak akan memperoleh gaji atau upah, tanpa mengerti upah seperti apa kelak yang akan diperolehnya, tanpa kepastian. Semua hanya dalam bayangan kesenangan lahiriah, jasmani. Hal yang sangat wajar ini terjadi, dikarenakan pengenalannya terhadap Allahnya adalah Allah yang memberi kesenangan ataupun kenikmatan lahiriah doang. Inilah kekeliruan yang sangat fatal. Upah yang diperoleh setelah kematian itu masih saja menginginkan juga kenikmatan duniawi, sesuai dengan apa yang dijanjikan Allahnya. Timbul pertanyaan di dalam benak kita. Yang pertama,
Apa perbedaan kehidupan di duniawi dan kehidupan setelah mati? Kalau hanya memikirkan kenikmatan duniawi. Yang kedua, Allah yang seperti apa yang hanya mampu memberi kenikmatan duniawi? Kedua pertanyaan itu hanya mempunyai satu jawaban. Allah yang seperti itu adalah Allah yang tidak berkuasa atas kehidupan setelah mati. Karena Dia tidak mengerti dan tidak bisa menjanjikan upah yang lebih baik daripada kenikmatan duniawi. Dan sudah pasti Dia bukanlah Allah yang benar. Sikap yang kedua, memuji Allah. Sebagai makhluk ciptaan, memang manusia harus memuji Allah. Wajar. Sikap memuji ini sedikit atau setingkat lebih baik daripada sekedar menyembah. Dengan sikap memuji ini, kita sedikit lebih mengenal Allah berdasarkan pemberian. Kita tidak perlu mencari tahu mengapa kita diberi. Mengapa demikian? Karena apabila kita memuji, sudahlah pasti merupakan suatu cara atau proses pengucapan syukur atau bentuk terima kasih kepada yang memberi. Meskipun si pemberi belum tentu mengenal kita. Jadi hanya sekedar hubungan sebab dan akibat. Apabila kita mengucapkan terima kasih, berarti kita memiliki kesadaran bahwa kita sudah diberi sesuatu. Ada yang memberi, ada yang menerima, dan yang menerima mengucapkan terima kasih. Hanya itu, as simple as that. Sesimpel itu. Sikap ini juga masih belum mengenal Allah dengan baik. Karena kita fokus hanya pada pemberian. Kita melihat sikap yang ketiga, melayani Allah. Bentuk sikap yang ketiga ini, melayani, adalah bentuk sikap yang lebih baik lagi. Mengapa kita katakan melayani merupakan suatu sikap yang lebih baik daripada memuji? Karena di dalam melayani ada suatu sikap hati yang tunduk, memiliki kerendahan hati. Jadi bukan sekadar kayak tadi timbal balik. Di dalam melayani ini agak berbeda, ada sikap hati yang tunduk dia. Ini bisa muncul dari sebuah hati yang baik. Dari sebuah ajaran yang mengajarkan hal-hal yang baik. Tetapi itu belumlah cukup. Dikarenakan ajaran-ajaran yang baik, tata krama, sopan santun, adat istiadat, dan lain-lain seperti itu juga bisa menghasilkan sikap ini. Jadi bisa saja bukan berasal dari sebuah cerminan cinta kasih. Sikap yang terakhir kita lihat, yang keempat, mengasihi. Suatu sikap mengasihi Allah. Sikap ini hampir mendekati puncak sebuah hubungan. Ya, saya katakan hampir. Karena kita harus memahami mengasihi yang seperti apa. Tetapi minimal sudah mendekati puncak. Meskipun itu mengandung arti tetap saja tidak sempurna. Sementara Allah menginginkan kita sempurna.
Dengan mencintai ini, berarti kita mengenal Allah dengan cukup baik, sehingga menimbulkan rasa cinta dari dalam diri kita terhadap Allah. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita ditanya mana yang akan kita pilih dari keempat sikap ini untuk menunjukkan bagaimana kita memperlakukan Allah, apakah kita memilih hanya salah satu sikap, atau dua sikap, atau tiga sikap, atau semua? Apabila lebih dari satu sikap, bagaimana kita mengimplementasikannya dalam bentuk gabungan? Sebenarnya tidaklah mudah melakukan pilihan ini, sekalipun merupakan gabungan dari seluruh sikap. Tetapi di dalam hati kita, minimal kita sudah dapat merasakan perbedaan keempat sikap ini. Kita akan mendalaminya kembali di video ke-9 yang merupakan kelanjutan dari episode pertama ini. Ajaran kekristenan memang ajaran yang sangat berbeda dengan seluruh agama yang lain yang kita kenal. Kekristenan adalah penyerahan hidup yang total kepada Allah. Ingat, kepada Allah, bukan kepada dalam tanda kutip sesuatu yang lebih tinggi. Tidak. Seperti yang banyak dilakukan para pertapa untuk mencapai tingkat tertinggi dalam kesucian batinnya. Tetapi ketika kembali ke masyarakat umum, seluruh hasil tapanya menjadi tidak berarti, hilang tanpa berbekas. Tidak, kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan mengajarkan hidup di dalam masyarakat, karena tujuan awal penciptaan memiliki teman yang sepadan. Dan diperintahkan Tuhan Allah untuk beranak cucu, artinya hidup sosial. Sama-sama bekerja semua. Yang membedakan semua agama dengan Kristen adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang kita kenal menjadi jurumudi kita dalam mengarungi kehidupan kita. Ya, Allah kita, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang hidup, dan Allah yang kita kenal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, sedikit berat pelajaran kami pada hari ini ya Tuhan, tetapi semakin membuka mata kami untuk berhati-hati dalam menentukan sikap bagaimana kami memperlakukan Engkau. Tuhan, ajari kami terus merendahkan hati kami, agar hati kami semakin terang melihat segala kasih yang telah Kau berikan. Dengan demikian kami mampu menata diri kami sebagai ciptaan-Mu yang dapat memancarkan cahaya kemuliaan-Mu. Terpujilah selalu nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.